Tidak semua orang yang mengejar mimpi lahir sebagai pahlawan. Dan Marty Supreme justru memulai kisahnya dari sosok yang sulit disukai. Di tengah hiruk-pikuk New York tahun 1950-an, seorang pemain tenis meja yang ambisius berusaha memaksa dunia untuk mengakui dirinya. Semakin besar impiannya, semakin rumit pula hubungan yang ia rusak dan keputusan yang ia ambil. Film ini tidak hanya berbicara tentang olahraga, melainkan tentang harga yang harus dibayar ketika ambisi menjadi pusat kehidupan seseorang. Itulah yang membuat Marty Supreme terasa menarik, sekaligus mengundang rasa penasaran sejak menit pertama. Pertama, Marty Mauser bukan pahlawan olahraga yang ideal. Ia digambarkan sebagai sosok yang sangat percaya diri, memiliki bakat besar dalam tenis meja, dan yakin bahwa dirinya ditakdirkan untuk menjadi juara. Namun, film ini tidak menampilkan Marty sebagai tokoh yang sempurna. Ia sering bersikap egois terhadap orang-orang di sekitarnya. Keinginannya untuk terkenal membuatnya mengabaikan perasaan orang lain. Marty bahkan memandang hubungan sosial sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sikap narsistisnya menjadi salah satu konflik utama dalam cerita. Film ini dengan sengaja menunjukkan sisi gelap dari ambisi pribadi. Sebagai penonton, kita diajak memahami bahwa bakat tidak selalu berjalan bersama kedewasaan. Karakter Marty menjadi pusat dari seluruh perjalanan emosional film ini. He left. What do you mean he left? Mom, he was supposed to give me my money for my flight. Kedua, cerita berlangsung di New York pada tahun 1952. Masa tersebut digambarkan sebagai era ketika tenis meja belum mendapat perhatian besar di Amerika Serikat. Marty bekerja di toko sepatu milik pamannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kehidupan sehari-harinya jauh dari kemewahan dan ketenaran. Kota New York ditampilkan sebagai tempat yang keras bagi orang yang ingin sukses. Lingkungan sosial Marty juga memperlihatkan tekanan ekonomi keluarga kelas pekerja. Film ini menggunakan detail periode waktu 1950-an untuk memperkuat suasana. Gaya pakaian, kendaraan, dan bangunan mendukung nuansa era tersebut. Kondisi masyarakat pada masa itu memengaruhi pilihan-pilihan Marty. Latar tahun 1952 menjadi fondasi penting dalam membangun konflik cerita. Miss Stone? Yes. Where have you been? You promised me we'd have a list of distributors. Okay. Ketiga, tenis meja menjadi simbol pengakuan diri. Olahraga tenis meja bukan sekedar kompetisi dalam film ini. Bagi Marty, olahraga tersebut merupakan jalan untuk mendapatkan pengakuan dunia. Ia percaya bahwa dirinya dapat mengangkat popularitas tenis meja di Amerika. Kemenangan menjadi sesuatu yang sangat pribadi baginya. Setiap pertandingan mencerminkan kondisi emosional dirinya sebagai tokoh utama. Film menampilkan latihan, turnamen, dan persaingan secara intens. Ambisi Marty semakin besar ketika ia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah yang terbaik. Kegagalan di meja pertandingan sering memengaruhi kehidupan pribadinya. Olahraga dalam film ini menjadi simbol identitas dan harga diri. Karena itu, tenis meja dalam film ini memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekedar latar olahraga. Keempat, tokoh Marty Mauser terinspirasi secara longgar dari pemain tenis meja Amerika, Marty Raisman. Film ini bukan biografi resmi tentang kehidupannya. Beberapa pengalaman dan sifat Marty Raisman digunakan sebagai inspirasi karakter Marty Mauser. Namun banyak elemen cerita yang bersifat fiksi. Film mengubah nama tokoh dan sejumlah kejadian penting. Beberapa hubungan pribadi juga diciptakan khusus untuk kebutuhan drama. Pendekatan ini memberi kebebasan bagi penulis dalam membangun cerita. Walaupun demikian, semangat kompetitif dan karakter flamboyan Marty Raisman tetap dipertahankan. Hal ini membuat film terasa seperti perpaduan antara fakta dan drama fiksi. Kelima, hubungan Marty dan Rachel menjadi konflik emosional. Rachel merupakan teman masa kecil Marty yang telah menikah. Hubungan keduanya berkembang menjadi perselingkuhan yang rumit. Marty tidak sepenuhnya memikirkan dampak dari hubungan tersebut. Rachel berada dalam posisi yang sulit karena harus memilih antara kehidupan keluarganya dan perasaannya.
Film menggunakan hubungan ini untuk memperlihatkan sisi egois Marty. Keputusan-keputusan yang diambil keduanya memengaruhi jalannya cerita. Konflik romantis ini juga memperlihatkan ketidakdewasaan Marty, sang tokoh utama. Hubungan tersebut bukan sekedar kisah cinta biasa. Ia menjadi cermin dari cara Marty memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Can you make something for my sister for when she wakes up? She'll be very hungry. Hey, it's Marty. Keenam, perjalanan ke luar negeri menjadi titik balik cerita. Marty bermimpi mengikuti turnamen internasional untuk membuktikan kemampuannya. Keinginannya membawa dirinya keluar dari Amerika menuju kompetisi tingkat dunia. London menjadi salah satu tujuan penting dalam perjalanannya. Di sana, Marty menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Ia juga mulai berinteraksi dengan orang-orang berpengaruh. Pengalaman internasional tersebut memperluas pandangannya tentang dunia olahraga. Namun, perjalanan itu juga memperlihatkan kelemahan karakternya. Ambisi yang besar sering membuatnya mengambil keputusan buruk. Setiap perjalanan membawa keberhasilan sekaligus masalah baru. Bagian ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam alur Marty, film. there are no second chances in life. Why not? Please, okay? I'll do anything. Because you have no power here. Now bend over. Beautiful. Ketujuh, Kay Stone dan Milton Rockwell memberi pengaruh besar. Kay Stone merupakan mantan aktris terkenal yang bertemu Marty dalam perjalanannya. Ia memiliki kehidupan yang mapan dan status sosial yang tinggi. Suaminya, Milton Rockwell, adalah seorang pengusaha yang berpengaruh. Keduanya melihat potensi dalam diri Marty. Mereka membuka peluang yang sebelumnya tidak dimiliki sang atlet muda. Namun, bantuan tersebut juga membawa tekanan dan kepentingan tertentu. Marty harus menentukan apakah ia akan mengikuti aturan mereka atau tetap mempertahankan idealismenya. Hubungan ini memperlihatkan bagaimana dunia uang dan kekuasaan memengaruhi olahraga. Kay Stone dan Milton Rockwell menjadi bagian penting dalam perkembangan Marty. Kehadiran mereka memperluas skala cerita di luar arena pertandingan. Kedelapan, film ini mengkritik ambisi yang berlebihan. Salah satu tema utama film adalah ambisi yang tidak terkendali. Marty ingin menjadi juara dengan segala cara. Ia terus mengejar pengakuan tanpa memikirkan akibatnya. Film menunjukkan bahwa keberhasilan tidak selalu membawa kebahagiaan. Semakin dekat Marty pada impiannya, semakin banyak hubungan yang terganggu. Ambisi yang berlebihan membuatnya sulit melihat kebutuhan orang lain. Cerita tidak memberikan jawaban sederhana tentang kesuksesan. Kita diajak menilai sendiri apakah perjuangan Marty layak dibayar dengan pengorbanan tersebut. Tema ini menjadi alasan mengapa film terasa lebih dalam daripada drama olahraga biasa. Kritik terhadap obsesi pribadi menjadi inti emosional film ini. Kesembilan, gaya penyutradaraan Josh Safdie menciptakan ketegangan. Gaya penyutradaraannya menghadirkan suasana yang intens dan bergerak cepat. Adegan pertandingan dibuat penuh tekanan dan energi. Kamera sering mengikuti tokoh utama secara dekat. Kita dapat merasakan kegelisahan yang dialami Marty. Musik dan penyuntingan mendukung ritme cerita yang dinamis. Durasi film yang panjang digunakan untuk memperlihatkan perkembangan karakter secara menyeluruh. Film ini tidak hanya berfokus pada kemenangan dan kekalahan. Ia juga menyoroti kondisi psikologis tokohnya. Pendekatan tersebut membuat Marty Supreme tampil sebagai drama karakter yang kuat. Marty Mauser adalah seorang penjual sepatu di New York pada tahun 1952 yang bermimpi menjadi pemain tenis meja terkenal. Ia hidup bersama keluarganya yang sederhana dan merasa bahwa dirinya ditakdirkan untuk meraih kesuksesan besar. Di tengah pekerjaannya, Marty terus berlatih dan mengikuti pertandingan. Ia menjalin hubungan dengan Rachel, teman masa kecilnya yang telah menikah. Ambisinya membuat hubungan tersebut menjadi semakin rumit. Marty ingin pergi ke luar negeri untuk mengikuti kompetisi besar. Keterbatasan ekonomi membuatnya kesulitan mewujudkan impiannya. Ia kemudian mengambil berbagai keputusan yang beresiko demi mencapai tujuannya.
Perjalanannya membawanya ke lingkungan yang lebih luas dan kompetitif. Marty bertemu dengan tokoh-tokoh berpengaruh yang melihat potensinya. Ia memperoleh kesempatan yang sebelumnya tidak pernah dimiliki. Dalam kompetisi internasional, Marty menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Ia merasakan kemenangan sekaligus kekalahan yang membentuk dirinya. Ambisinya terus bertumbuh, tetapi hubungan pribadinya mulai mengalami keretakan. Ia harus memilih antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab terhadap orang lain. Dunia olahraga yang ia impikan ternyata penuh tekanan dan kompromi. Marty menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh bakat. Perjalanan hidupnya memperlihatkan harga yang harus dibayar demi pengakuan. Pada akhirnya, film ini tidak hanya berbicara tentang menjadi juara, tetapi juga tentang memahami diri sendiri. Marty Supreme menutup ceritanya sebagai drama tentang ambisi, identitas, dan pencarian makna di balik kesuksesan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya.